Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ella Francisca dengan NIM 200631110000. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perancangan berbasis data kelompok saya, yaitu tentang basis data toko buku. Jadi basis data ini dirancang karena ketika kita dalam toko buku pasti ada sekali data yang harus dibuat dan akan tetapi, jika masih menggunakan teknik manual, pasti kurang efektif dan juga efisien. Nah, sehingga kita harus melakukan pencarian secara manual, pendataan secara manual, dan lain sebagainya. Ini dapat membuang waktu dan juga rentan akan kekeliruan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita buat sebuah DBMS untuk toko buku. Jadi, dalam DBMS toko buku itu nanti akan tuliskan data pegawai, pembeli, supplier, dan juga data buku yang ada dalam toko. Yang kedua yaitu perancangan basis data ERD. Dalam perancangan basis data ERD ini dapat entitas dalam toko buku, yaitu pegawai, pembeli, supplier, dan juga buku. Atribut yang dimiliki setiap entitas yaitu atribut pegawai, ada ID pegawai sebagai primary key, nama pegawai, alamat, gender, dan juga gaji. Atribut pembeli, ada kode pembeli sebagai primary key, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Selanjutnya yaitu ada atribut supplier yang ID supplier sebagai primary key, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Yang terakhir yaitu atribut buku. ISBN sebagai primary key, judul buku, jenis buku, jumlah penerbit, tahun terbit, dan juga penulis. Penentuan relasi. Relasi pegawai ke pembeli yaitu melayani. Relasi pegawai ke supplier yaitu mencatat. Relasi pembeli ke buku yaitu membeli, sedangkan relasi pegawai ke buku yaitu menyediakan. Untuk kardinalitasnya yaitu pegawai ke pembeli one to many, pegawai ke supplier one to many, pembeli ke buku many to many, pegawai ke buku one to many. Nah, dari rancangan tersebut terbentuklah seperti ini. Kemudian kita transformasikan ERD ke dalam bentuk relasi. Selanjutnya yaitu perancangan CDM dan juga PDM-nya. Pada bab 5 ini kita masukkan database tersebut ke dalam MySQL. Nah, dalam hal ini kita menerapkan sistem DDL. Jadi kita membuat data dahulu, membuat tabelnya, atributnya. Sini kita database-nya, kita beri nama database kelompok 1, ada tabel pegawai, yang isinya berupa atribut-atribut tadi, ada tabel pembeli, supplier, juga tabel buku. Kemudian kita isi data pada tabel tersebut dengan menggunakan DML. Ada perintah insert, kemudian select untuk menampilkan isi. Kemudian untuk menampilkan isi sesuai kondisi, kita bisa menggunakan where, between, like. Kemudian untuk mengurutkan kita bisa menggunakan ordered by, dan juga group by. Selanjutnya yaitu penerapan pada software Python. Nah, dalam penerapan software Python ini kita perlu mengoneksikan terlebih dahulu Python dan juga MySQL tadi. Kemudian kita bisa masukkan isi database dengan menggunakan Python. Ada juga kita bisa mengupdate isi database dan juga menghapus data dalam tabel tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.